Oke, baik. Pada kesempatan ini kita akan belajar mengenai hak akses pada pemrograman berorientasi objek pada menggunakan bahasa pemrograman C++. Kita memiliki 3 buah hak akses. Yang pertama adalah eh, public. Dalam bagian public, anggota dapat diakses oleh fungsi anggota kelas itu sendiri, berarti dia bisa diakses pada kelas itu sendiri, kelas turunannya, misalnya ada kelas universitas punya turunan mahasiswa, berarti mahasiswa bisa mengakses kelas yang ada pada universitas, misalnya nama universitas, alamat universitas, nomor email, berarti bisa diakses oleh turunannya dan dapat oleh fungsi anggota kelas itu sendiri, berarti kelasnya, habis itu kelas turunannya, dan di luar kelasnya. Misalnya tadi ada di luar kelasnya, kelasnya misalnya adalah dosen. Kalau dia bersifat publik, berarti semua yang ada di kelas dosen juga bisa diakses di kelas mahasiswa kalau sifatnya publik. Biasanya ini digunakan pada main. Jadi main itu kan kita mengambil di luar kelasnya, makanya kalau kita memanggil dia di program utama, biasanya dia mempunyai hak akses publik. Akses ini biasanya digunakan sebagai perantara antara kelas dengan dunia luar. Oke. Oke, ini ada publik digunakan agar baris coding yang ada di bawah dapat diakses di luar kelas. Secara bawaannya hanya dikenal oleh kelas buku. Kita punya kelas buku terdiri dari judul yang bersifat eh, karakter, tipe datanya karakter, yaitu hanya di kelas buku identik dengan private. Kalau kita tidak menyebutkan apakah dia public, berarti dia bersifat private. Tapi kalau dia public, kita harus menuliskan seperti ini. Kelas buku, habis itu ada public, mengatakan bahwa ada judul yang beri tipe karakter, ini bisa diakses di luar kelasnya, misalnya tadi di main atau di kelas turunannya. Jadi dia tidak hanya bisa diakses di kelas buku, tetapi dia juga bisa diakses di luar kelas buku dan di turunan kelas buku. Sifat yang kedua adalah private. Semua unsur yang terdapat dalam satu kelas, objek, metode, dan lain-lain hanya bisa diakses oleh kelas itu sendiri dan tidak dapat diakses oleh kelas lainnya. Jadi, kalau dia bersifat private seperti ini, kalau ditulis private atau tidak ditulis, berarti dia hanya bisa dibaca di kelas itu sendiri. Berarti kalau ada judul seperti ini hanya bisa dibaca di kelas buku. Kelas yang ketiga yaitu protected. Semua unsur yang terdapat dalam satu kelas, objek, metode, dan lain-lain hanya bisa diakses atau dipanggil berdasarkan kelas yang bersangkutan atau khusus atau kelas turunannya yang bersifat protected. Jadi, eh, protected itu tadi seperti yang saya bilang, kita punya kelas universitas punya kelas mahasiswa. Mahasiswa bisa mengambil atribut dan fungsi yang ada pada kelas universitas. Misalnya dia bisa mengambil nama universitas, alamat universitas, email universitas, nomor telepon universitas bisa diambil oleh kelas mahasiswa. Jadi, eh, hak akses pemrograman berorientasi objek pada C++ terdiri dari public, yaitu bisa diakses di kelas itu sendiri, di kelas turunannya, dan di luar kelas. Habis itu ada kelas private, artinya hanya bisa diakses di kelas itu saja, baik metode, objek, dan lain-lainnya. Dan yang ketiga adalah protected, artinya dia hanya bisa diakses di kelas itu sendiri dan di kelas turunannya, baik itu objeknya, metodenya, dan lain-lain. Demikianlah tentang hak akses pada pemrograman berorientasi objek menggunakan C++. Terima kasih.